Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Oki Aqua. Hari ini kita mau ngebahas nih 5 teknik aquascape untuk pemula. Jadi buat para pemula yang baru mulai hobi aquascape bisa melakukan trik 5 teknik ini. Salam satu hobi untuk seluruh skipper se-Indonesia. Nah, kita mau nge-share nih teknik apa aja sih yang dilakukan oleh pemula yang baru mulai hobi aquascape. Nah, untuk yang pertama yang harus diperhatikan itu untuk teman-teman skipper yang baru mulai hobi ini adalah pilihlah jenis tanaman aquascape yang tepat. Jadi untuk teman-teman yang baru mulai, pilihlah tanaman yang mudah dalam perawatannya dan tidak memerlukan terlalu tinggi lampunya atau injek CO2 nya harus tinggi. Apa aja sih tanamannya bisa kita pilih seperti Java Moss, Java Fem, Anubias nana, atau Crypto. Jadi tanaman ini adalah salah satu faktor yang penting dalam membuat aquascape. Nah, untuk memilih tanaman yang tepat, tanaman aquascape bisa menjadi salah satu elemen terpenting dalam menciptakan tampilan yang indah dan seimbang. Nah, jadi buat teman-teman, hobi ini kalau bisa dibuat menyenangkan, jangan dibuat menakutkan dan membingungkan. Nah, jadi itu pilihannya. Untuk teknik yang pertama itu pilih jenis tanaman yang tepat. Nah, tanaman yang tepat itu seperti apa? Jadi tanaman yang tepat itu yang mudah dalam perawatannya. Kita rekomendasikan untuk pemula yang baru mulai, cobalah tanam Java Moss, Java Fem, Anubias nana, atau Crypto. Nah, setelah memilih tanaman yang tepat, untuk teknik yang kedua kita bisa memikirkan bentuk dan ukuran akuarium yang sesuai. Nah, jadi akuarium ini disesuaikan dengan budget. Misalkan teman-teman budgetnya agak minim nih, berarti buat akuarium yang nggak usah terlalu besar. Nah, rata-rata untuk tank aquascape ini bentuknya persegi panjang, misalkan panjangnya 60, nah lebarnya biasanya 30, atau panjangnya 40, tinggi atau lebarnya bisa 20 atau 25. Jadi untuk ukuran akuarium ini disesuaikan dengan budget teman-teman. Nah, setelah memilih ukuran akuarium yang sesuai dengan budget, untuk teknik yang ketiga, buatlah rencana desain aquascape. Nah, rencana desain aquascape ini maksudnya gimana? Jadi teman-teman ini sebelum memulai membuat aquascape, ada baiknya untuk membuat rencana desain terlebih dahulu. Rencana desain ini akan membantu teman-teman untuk menentukan letak tanamannya di mana, elemen-elemen lainnya dalam aquascape. Jadi bisa membuat sketsanya dulu, jadi mau buat seperti apa nih temanya. Nah, jadi dalam membuat rencana desain, pastikan kamu mempertimbangkan faktor seperti cahaya, tata letak tanaman, dan ukuran akuarium. Jadi pertimbangkan dulu sketsanya, jadi mau buat untuk tema kayak apa nih. Disesuaikan dengan cahaya, tata letak, dan ukuran akuariumnya. Nah, untuk teknik yang keempat, nah ini yang lumayan penting juga nih, pilih sistem CO2 yang sesuai. Nah, sistem CO2 adalah salah satu hal yang penting dalam membuat aquascape. Jadi sistem CO2 akan membantu tanaman dalam proses fotosintesis dan membuat tanaman tumbuh sehat dan subur. Nah, untuk pilihan CO2 ini ada banyak pilihan, enggak banyak pilihan sih, ada 3 pilihan. Jadi teman-teman skipper yang pemula yang baru mulai hobi aquascape bisa memilih CO2 DY. Nah, ini untuk yang low budget nih, bisa pakai CO2 DY, atau yang udah budgetnya udah ada bisa beli CO2 tabung, bisa juga pakai liquid CO2. Jadi pilihlah sistem CO2 yang sesuai dengan budget kamu dan kebutuhan. Jadi aquascape yang kamu ciptakan itu jangan lupa untuk mengatur konsentrasi CO2 yang tepat agar tanaman tetap sehat dan subur. Jadi CO2 ini lumayan penting juga buat pertumbuhan tanaman biar sehat dan subur. Nah, untuk teknik yang kelima, setelah semuanya elemen udah terpenuhi,
semuanya udah terpasang, udah setting. Nah, udah siap digunakan. Yang harus kamu lakukan adalah lakukan perawatan rutin aquascape. Ini untuk teknik yang kelima. Jadi teman-teman harus melakukan perawatan rutin seperti mangkas tanamannya biar yang di bawahnya itu nggak busuk, jadi biar nggak bala istilahnya. Nah, terus pergantian air sama pemberian nutrisi yang sesuai. Jadi melakukan pemangkasan tanaman itu bertujuan agar tanaman tidak tumbuh terlalu lebat dan menutupi tampilan aquascape. Jadi nggak kelihatan bala. Jadi harus sering-sering di trimming, dipangkas. Nah, untuk pergantian air, kenapa harus ada pergantian air? Nah, pergantian air di aquascape ini adalah untuk mengganti air yang sudah kotor dan menghindari timbulnya alga. Nah, sedangkan pemberian nutrisi dilakukan agar tanaman tetap tumbuh subur dan sehat. Jadi untuk teknik yang kelima ini, lakukan perawatan rutin. Jadi untuk pergantian air ini biasanya dilakukan dalam seminggu sekali, tapi disesuaikan dengan kondisi tank teman-teman sekalian. Jika kondisinya lagi sedang ada alga, lebih diperpendek untuk water change-nya, untuk ganti airnya seperti 3 hari sekali, atau seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru mulai hobi aquascape ini, coba lakukan 5 teknik ini yang sangat mudah, yang bisa dilakukan untuk pemula-pemula yang mudah dicoba. Jadi pilih jenis tanaman yang sesuai, pilihlah bentuk akuarium yang sesuai dengan budget, buatlah rencana desain aquascape-nya dulu. Yang keempat, pilih sistem CO2 yang sesuai, pakai DIY, pakai tabung, atau pakai liquid CO2. Nah, yang kelima, setelah semuanya sudah terpenuhi, sudah terpasang, lakukan perawatan rutin aquascape. Oke, itu aja. Jadi buat teman-teman scaper yang di Indonesia yang baru mulai hobi aquascape, buatlah hobi ini menyenangkan dan menenangkan. Jadi jangan buat hobi ini menakutkan dan membingungkan. Oke, itu aja yang kita share untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, bisa bantu kita untuk subscribe, like, dan komen jika ada yang ditanyakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.